Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pH, di mana pH itu merupakan singkatan dari power of hydrogen. Jadi pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Jadi nantinya ketika kita mengetahui nilai pH, kita bisa mengkategorikan suatu larutan apakah tergolong ke dalam asam, basa, atau ke dalam larutan yang bersifat netral. Nah, untuk nilai pH itu sendiri kisarannya adalah dari 0 sampai dengan 14. Kalau dari 0 sampai mendekati 7 itu adalah larutan yang bersifat asam. Berarti pH 7 ke bawah itu larutannya bersifat asam. Jika dia pH-nya 7 ke atas sampai dengan 14, maka larutannya bersifat basa. Nah, jika pH-nya 7, maka larutannya akan bersifat netral, bukan asam, bukan basa. Jadi ingat ya, kisaran untuk pH itu sendiri adalah dari 0 sampai dengan 14. Jadi nggak ada tuh pH yang namanya pH 15, 16 dan seterusnya, itu nggak ada. Jadi maksimal 14, minimal 0. Sekali lagi, untuk yang netral itu pH-nya 7, di bawah 7 asam, di atas 7 itu basa. Contoh yang asam itu misalkan larutan HCl, H2SO4, asam, kemudian ada H2CO3. Kalau dia yang netral itu air, H2O. Kalau basa itu contohnya yang hidroksida, ada natrium hidroksida, barium hidroksida, dan lain-lain. Jadi untuk menentukan apakah suatu larutan bersifat asam atau basa, bisa menggunakan indikator. Ada indikator alami, ada indikator buatan. Jadi kalau di indikator alami itu dia terbuat dari bahan-bahan alam. Nah, contohnya misalkan dengan menggunakan kunyit. Jadi kalau kunyit itu kan kita ambil patinya atau ekstraknya itu kan warna orange. Nah, kalau dia kita tetesi ke dalam suatu larutan dan warna larutannya berubah jadi kuning, dapat dipastikan kalau larutannya itu asam. Namun ketika kunyit yang warnanya jingga tadi kita teteskan ke dalam suatu larutan, warnanya berubah jadi merah, maka larutannya bersifat basa. Oke, selain dengan indikator alami, bisa juga dengan indikator buatan. Berarti indikator buatan itu contohnya ada lakmus merah, ada lakmus biru. Kalau lakmus merah, dia kertas, dia warnanya merah. Jadi kalau nanti kertas itu kita celupkan ke dalam suatu larutan, warnanya tetap merah, dia asam. Kalau menjadi biru, itu larutannya bersifat basa. Larutannya enak ya. Jadi lakmus biru, jadi kertas juga dia warnanya biru muda. Kalau dicelupkan ke dalam asam, warna birunya berubah jadi merah. Kalau tetap biru, dia basa. Begitu juga ada juga dia indikator buatan ini berupa cairan. Ada bromtimol biru, fenolftalen, metil merah, dan seterusnya. Jadi larutan ini ketika diteteskan, dia akan menunjukkan warna-warna tertentu sesuai dengan kisaran pH-nya. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh untuk yang ini. Kemudian ada juga indikator universal. Nah, untuk menentukan apakah suatu asam atau basa suatu larutan itu, maka selain dengan indikator alami buatan, itu bisa juga dengan menggunakan pH meter. Jadi pH meter itu adalah suatu alat yang modern bisa mengukur suatu pH larutan atau cairan. Jadi ketika dicelupkan elektrodanya ke dalam suatu cairan, maka nanti ada angka, ada jarum yang menunjuk kepada angka tertentu menyatakan berapa pH-nya. Nah, materi kita adalah untuk mengukur pH suatu larutan. Jadi kita mau mengukur dengan menggunakan indikator. Misalkan nih, berikut ini ada kita mau menguji air limbah menggunakan indikator. Indikatornya itu ada metil merah, ada bromtimol biru, ada fenolftalen. Masing-masing indikator ini sudah memiliki ketetapan tersendiri.
Jadi metil merah itu trayeknya 4,2 sampai 6,2, bromtimol biru 6,0 sampai 7,6, dan fenolphthalein 8,3 sampai 10 yang memiliki perubahan warna sesuai dengan trayek pH-nya. Jadi artinya ketika metil merah diteteskan ke dalam suatu larutan, kemudian warna larutannya menjadi merah, maka pH-nya 4,2 ke bawah, kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Berarti kalau dia merah 4,2 ke bawah. Kalau nanti warnanya kuning 6,2 ke atas. Kalau nanti warnanya peralihan dari merah dengan kuning itu kan orange kan. Maka wilayah pH larutan itu adalah 4,2 sampai 6,2. Begitu juga dengan bromtimol biru. Kalau dia kan trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Jadi kalau dia warnanya kuning, pH-nya 6,0 ke bawah. Kalau dia biru, pH-nya 7,6 ke atas. Nah, kalau di antaranya peralihan antara kuning dengan biru adalah hijau, maka pH-nya di antara 6,0 dan 7,6. Begitu juga dengan fenolphthalein. Nah, kita mulai nih. Kita teteskan indikator-indikator tersebut ke dalam air limbah A dulu, nih dia. Diteteskan dengan metil merah, warnanya kuning. Diteteskan dengan bromtimol biru, warnanya biru. Diteteskan dengan fenolphthalein, warnanya merah. Langkah pertama, kita buat dulu garis bilangannya sesuai dengan trayek pH. Jadi 4,2 sampai 6,2. Jadi ini kan trayek pH kan kita anggap kan 0 sampai 14. Ini kan 0 sampai 14. Nah, 4,2 kita agak aja inilah daerah 4,2 sampai 6,2 kita buat di sini nih. Ini dia. Kemudian di sini ini kan untuk metil merah. Bromtimol biru 6,0 sampai 7,6. Nah, berarti 6,0 tidak boleh sejajar, dia harus di kiri dikit. Berarti di sebelah sini. 6,0 agak ke kiri sedikit sampai 7,6. Jadi dia memang tidak harus pas, tapi kita harus memperkirakan jaraknya. Jangan nanti 6,0 kalian buat dilewat dari 6,2, nggak boleh. 8,3 sampai 10,0, berarti 8,3 pun harus lebih kan dari 7,6. Sejajar aja nggak boleh, dia harus lebih. 8,3 kisarannya sampai 10,0. Nah, kita lihat. Ini kita udah buat range-nya. Ditetesi dengan metil merah, warnanya kuning. Jadi kalau kuning, nih lihat, merah kuning kan. Ini dia merah kuning. Berarti kalau kuning yang ini kan 6,2 ke atas. Maka kita arsir wilayah 6,2 ke atas. Ini dia 6,2 ke atas. Kemudian ditetesi dengan bromtimol biru, warnanya biru. Kuning menjadi biru, dia warnanya biru. Berarti yang diarsir adalah 7,6 ke atas. Karena yang muncul adalah warna biru. Ditetesi dengan fenolphthalein, warnanya menjadi merah. Maka warna merah berarti pH-nya di atas 10,0. Ini dia. Ini kalau 10,0 ini dia. Maka kita hubungkan daerah yang ketiga-tiganya diarsir. Tiga-tiga garis bilangan ini diarsir. Oke, maka wilayahnya kita mulai dari sini. Ini dia kan. Kita hubungkan. Ini dia. Kalau dari sini kita tarik garis, ini belum diarsir, maka nggak boleh. Dia ketiga-tiganya diarsir. Diarsir. Maka ini pH yang diarsir. Maka pH untuk limbah A, nih limbah A tadi, pH-nya itu lebih besar dari 10. Nih dia kan. Atau dia 10 sampai 14. Biasanya beberapa buku membuatkan seperti ini. Lebih besar dari 10. Oke, kita lanjut ke limbah B. Limbah B, nih dia, kita buatkan garis bilangannya seperti tadi. 4,2 sampai 6,2. 6,0 sampai 7,6.
8,3 sampai 10. Nah, kita lihat. Ini dia limbah B dengan metil merah, warnanya merah. Lihat, merah nih dia. Perubahan warnanya kan ini. Kalau dia merah di kiri berarti 4,2 juga yang di kiri. 4,2 ke bawah. Nah, jadi arsirannya juga boleh gini ya. Nah, terserah kalian. Oke. Berarti karena dia merah 4,2 di kiri kan ke bawah. Ditetesi dengan bromtimol biru, warnanya berubah jadi kuning. Mana perubahan warnanya? Kuning jadi biru. Kuning mana? Sebelah kiri. Berarti 6,0 ke bawah. Ini dia. Nah, kemudian ditetesi dengan fenolfthalein, dia tidak berwarna. Kalau tidak berwarna mana? Ini dia, tidak berwarna menjadi merah. Ini tidak berwarna di kiri, berarti 8,3 ke bawah. Nah, kita hubungkan mana yang ketiga-tiganya dilewati dengan arsiran. Apakah wilayah dari sini? Tidak, karena ini nggak diarsir. Dari sini juga tidak, berarti dari sini nih. Ini dia, arsir, arsir, arsir. Tiga-tiganya harus dilalui, nak. Maka untuk limbah B, pH-nya lebih kecil dari 4,2. Berarti kisarannya dari 0 sampai 4,2. Itu dia. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Ini dia. Ada trayek pH, perubahan warna beberapa indikator. Ini indikatornya ada 4. Nah, ada metil orange, metil merah, bromtimol biru, dan fenolfthalein. Masing-masing ada perubahannya seperti yang tadi, trayek pH dan perubahan warna. Oke, untuk menentukan pH suatu larutan dilakukan suatu percobaan dengan beberapa indikator dan diperoleh datanya. Nah, maka pH larutan tersebut diperkirakan sebesar, maka kita buat dulu seperti tadi adalah garis bilangannya. Indikatornya kan tadi ada 4, jadi ya metil orange, metil merah, bromtimol biru, dan fenolfthalein. Metil orange MO, metil merah MM, bromtimol biru BTB, dengan fenolfthalein kita singkat dengan PP. Masing-masing trayek pH-nya, kalau metil orange tadi 3,1 sampai 4,4. Kemudian kalau metil merah 4,4 sampai 6,2. Berarti persis di bawahnya ini, nak. 4,4 sampai 6,2. Kemudian bromtimol biru 6,0, berarti geser sedikit dari sini kan. 6,0 sampai 7,2, dan yang terakhir fenolfthalein 8,3 sampai 10. Nah, kita lihat, nah, perubahannya masing-masing. Ini dia, merah menjadi kuning, merah menjadi kuning, kuning menjadi biru, tidak berwarna menjadi merah dengan trayek pH ini. Kita lihat, ditetesi dengan metil merah berwarna jingga. Mana metil merah ini? Warnanya jingga. Kalau tadi warnanya merah, berarti kan yang diarsir 4,4 ke bawah. Kalau warnanya kuning 6,2 ke atas. Nah, ini yang muncul adalah warnanya jingga, berarti di antara. Maka yang diarsir juga di antara ini, di antara 4,4 sampai 6,2. Nah, maka ini yang kita arsir. Metil merah tadi ya, nak, 4,4 sampai 6,2. Kemudian kita lihat lagi, bromtimol biru berwarna kuning. Bromtimol biru ini kuning, berarti di kiri kan? Maka yang diarsir 6,0 ke kiri. Maka bromtimol biru 6,0 ke bawah. Dia. Oke, lanjut. Ditetesi dengan metil orange berwarna kuning. Ini metil orange nih, berwarna kuning.
Berarti yang diarsir adalah 4,4 ke kanan, ke atas maksudnya. Berarti ini methyl orange kita arsir yang ke atas. Oke, yang terakhir dengan phenolphthalein tidak berwarna. Nah, kalau tidak berwarna, lihat trayeknya tidak berwarna kan ke sini. Berarti tidak berwarna 8,3 ke bawah. Nah, setelah kita arsir ke 44 garis bilangan pH-nya, maka kita hubungkan yang kesemuanya dilewati arsiran. Ini kosong nggak boleh nak, berarti mulai dari mana dia diarsir? Nih dari sini, dari 4,4 arsir sampai di mana yang diarsir? Kalau sampai di sini kita tarik, ini kosong, nggak boleh. Sampai di sini kita tarik, ini masih kosong, nggak boleh. Berarti harus sampai di sini. Nah, inilah wilayah yang 1, 2, 3, 4 diarsir semuanya. Maka range pH-nya mulai dari sini 4,4 sampai berapa ini? 6,0, bukan sampai 6,2. Kalau 6,2 kan di sini. Ini kosong, nggak boleh. Berarti sampai 6,0. Inilah wilayah pH-nya. Sekitar 4,4 sampai 6,0. Oke. Cukup penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.